Syawal tahun 1927 Masehi atau 11 Oktober di tahun itu. Lahirlah putri kecil yang diberi nama Mudawamah, yang lahir di sebuah desa yang telah akan ramai dengan para penimba ilmu dari berbagai penjuru. Desa itu adalah Desa Mojokerto. Kebiasaan uniknya Ibin saat Bunyai Mudawamah masih kecil adalah setiap jam 3 pagi beliau akan menggorengkan makanan dari beras yang digoreng menggunakan pasir. Makanan itu adalah ladu. Setelah makanan itu siap, beliau akan membangunkan putrinya, mendudukkannya di pangkuannya, dan menyuapinya ladu dengan penuh cinta. Tahun demi tahun pun berlalu. Mudawamah kecil kini pun menjadi remaja tanggung usia 15 tahunan. Namun tidak seperti anak seusianya yang menghabiskan masa remajanya dengan sekolah, bermain, dan bersenang-senang. Di usia beliau yang masih dibilang masih sangat belia, orang tuanya ternyata telah menjodohkan dirinya dengan sepupunya sendiri, orang yang dahulu membantu mencarikan dukun bayi untuk kelahiran dirinya, yang mengasuhnya semasa kecil dengan penuh cinta dan berumur sepantaran dengan ibunya sendiri, Nyai Bin. Beliau adalah Mbah Yai Yahdi Matlab. Ketidaksukaan Mudawamah pun terlihat dengan seringkalinya beliau berdoa agar Yai Yahdi meninggal saja tertembak Belanda misalnya. Namun keinginannya itu tidak dikabulkan. Pernikahan pun tetap dilangsungkan meski selisih usia mereka terpaut cukup jauh, yakni 15 tahun. Dan kalau Allah telah mentakdirkan mereka berjodoh, apa mau dikata? Beliau menjalani awal pernikahan pun dengan setengah hati. Sekali dua kali terjadi pemberontakan, tapi itu tidak berlangsung lama. Dan demi masa yang telah terlewati bersama, maka benih-benih cinta pun tumbuh di hati Bunyai Mudawamah. Akhirnya beliau pun menerima Yai Yahdi sebagai suaminya dengan sepenuh hati. Puluhan dan ratusan purnama pun terlewati. Yai Yahdi dan Nyai Mudawamah pun dikaruniai seorang putra yang diberi nama Sobiri Yahdi, yang sebenarnya adalah putra keduanya. Sedang sang kakak telah ditakdirkan untuk berpulang terlebih dahulu di usianya yang masih sangat kecil. Ya, beliau bernama Zumro. Lambat laun Yai Yahdi menyadari bahwa sang istri belum pernah mengenyam pendidikan sekolah. Akhirnya Yai Yahdi mengajak Mudawamah ikut belajar di madrasah yang dia dirikan. Lucu memang melihat murid belajar di kelas sambil membawa anaknya yang masih kecil dalam gendongan dan bermain di sampingnya saat jam pelajaran berlangsung. Namun saat berada di kelas 5, beliau pun memutuskan untuk berhenti sekolah dan fokus dalam mengasuh putra-putrinya yang saat itu bertambah satu, yaitu Fatimah Zahra. Ibunya Mudawamah termasuk orang yang sangat patut dijadikan teladan bagi santri-santrinya, bahwa beliau selalu menjaga kesucian dan wudunya serta tetap istiqomah mengaji Al-Quran meski bukan seorang tahfidul Quran. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan kepada siapapun, apalagi tamu di kediamannya, di mana setiap orang yang menemui beliau selalu ditanya, "Wis mangana? Duwe-duwe ah?" Dan lebih mengagumkannya lagi, beliau adalah orang yang menjamin bahwa tenaga pengajar di pesantrennya tidak kekurangan makanan. Beliaulah yang setiap hari memasak dan menyiapkan hidangan-hidangan bagi para guru dengan cita rasa sambalnya yang khas itu, tanpa menyuruh santri manapun untuk membantunya. Bagi beliau, selagi masih mampu, ia akan mengerjakan
ayahnya sendiri. Dalam peran menjadi seorang istri, beliau adalah istri yang patuh dan taat pada suaminya. Saking patuhnya, dalam suatu kejadian beliau pernah diutus Yai Yahdi untuk membelikan lontong di warung. Dan pada malam itu ada sebuah pagelaran ludruk yang diadakan di desanya. Rasa penasaran pun memenuhi relung kalbunya. Namun demi sam'an wa ta'atan, beliau pun mengubur keinginannya dalam-dalam dan langsung pulang setelah mendapat lontong yang diinginkan Yai Yahdi. Ada satu kisah yang begitu menarik untuk terlukis dalam kenang. Hal ini terjadi pada salah satu santri, sebut saja namanya Kang Mudawi. Entah ada apa tiba-tiba ia dipanggil oleh Yai Yahdi. Kepada Kang Dawi, Yai Yahdi berpesan, "Aku titip bojoku yo, Dawama." Kang Dawi pun kaget dan berpikir apa maksud dari pesan itu. Kurang 3 tahun arek iku budal kaji, arek iku terno layanono. Lah aku iki kurang setahun kate bali nang kuburan. Hari-hari selanjutnya pun dilalui. Setiap inci hidupnya yang Dawamah pun dilewati bersama Yai Yahdi. Beliau tetap setia, ikhlas dan tak pernah menuntut lebih. Karena bagi beliau menerima dengan ikhlas yang membuatnya selalu merasa cukup. Hingga tiba di hari di mana beliau merasakan dunianya berhenti, kehilangan pijakan. Ya, saat itu sekitar 1 tahun setelah kejadian dipanggilnya Kang Dawi. Hari di mana Yai Yahdi meninggalkan istri, putra-putri dan seluruh santrinya. Kesedihan pun memenuhi langit-langit pesantren. Kesedihan pun jelas dirasakan hati ibunya Ibu Dawamah. Namun dengan segenap keikhlasan hati, maka beliau pun mengikhlaskan kepergian sang suami dan meneruskan perjuangannya mengurus pesantren dan mengayomi para santri. 2 tahun setelah kepergian Yai Yahdi, di tahun keberangkatan haji ibunya Ibu Dawamah, Kang Dawi pun sangat kebingungan karena ia sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak cukup untuk menemani sang guru berangkat ke Makkah. Namun ternyata Allah memberikan jalan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Di Makkah pun punya Ibu Dawamah tidak susah. Beliau tetap ingin susah. Akhirnya beliau pun mencucikan baju santrinya seraya berkata, "Sing pantes umbah-umbahi ku wong wedok." Selain mencuci, beliau pun membantu melayani santrinya dengan sepenuh hati. Ya Allah, sampai seperti itu kealiman beliau. Ada kejadian di mana itu adalah awal mula ibunya Ibu Dawamah tidak mampu berjalan. Pagi itu, seusai mencuci pakaian, tidak sengaja beliau terpeleset di pintu yang menghubungkan antara ruang tengah dan dapur. Naas, beliau terjatuh dengan posisi tengkurap, dengan bagian kepala membentur sisi lantai yang berlubang, yang menyebabkan kepala beliau berdarah, dan secara bertahap beliau tidak bisa berjalan. Dan setiap tahun dari kejadian itu, beliau sering keluar masuk rumah sakit. Kebiasaan lain unik Bunyai adalah menumbuk kopi yang setiap pagi akan menciptakan aroma khas, yang aromanya tercium sampai asrama Al-Ghazali dan Asy-Syifaiyah. Kebiasaan tersebut terus-menerus dilakukannya hingga berakhir di tahun 2015. Di masa tua beliau, masa di mana beliau tak
sekuat dulu, tidak bisa melakukan apa-apa sendiri, harus dibantu oleh anak cucu dan para santri. Seluruh zuriat beliau dan para santri pun ikhlas melayani setiap keperluan ibunya dengan penuh cinta, berharap mendapat ridho dan barokah dari Sang Maha Guru. Di penghujung masanya, beliau hanya bisa melihat perkembangan pembangunan pesantren, melihat semakin banyaknya santri yang berdatangan setiap tahun. Inilah peninggalan sang suami yang harus dijaga. Tahun itu, tahun 2020, 30 tahun setelah kepergian sang suami, dia pun akhirnya dipanggil oleh Sang Ilahi. Lanjutkan perjalanan berikutnya, pulang ke rumah yang sebenarnya, meninggalkan anak cucu dan para santri. Ya, hari itu, hari Jumat, isak tangis dan kesedihan menyelimuti seluruh desa. Kehilangan begitu mendalam dirasakan setiap jiwa yang menyayangi beliau. Seluruh santri dan masyarakat desa sekitar, para alumni, seluruh keluarga berkumpul mengucapkan doa perpisahan dan mengantar beliau ke alam yang selanjutnya. Terima kasih.